Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi akhrajal mar'a fajarahu ghussan ahwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul asmaul husna wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mustafa. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik, sehingga pada hari ini pun kita masih dikumpulkan, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid. Kebaikannya adalah dalam segala kesibukan masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dapat menjalankan kewajibannya, berkumpul di masjid ini untuk menjalankan ibadah Jumat. Bukan hal yang berhubungan dengan pahala ataupun keutamaan, tetapi karena syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia bahkan kebaikan akhirat. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan harta kita yang kita cari untuk menafkahi keluarga kita masih bisa disisihkan untuk bersedekah di jalannya. Bersyukur masih menjalankan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semuanya yang penuh dengan kekurangan, penuh kekhilafan, banyak salah dalam menjalankan perintah, bahkan lebih banyak maksiat terhadapnya. Mudah-mudahan dengan membacakan sholawat, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan seterusnya semoga kita istiqomah dalam kebaikan dan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita terlahir ke dunia ini sudah menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjalani rukun iman yang keenam, sudah menjalani qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita terlahir ke dunia ini menjadi anak si fulan dan si fulanah. Kita tidak bisa memilih jadi anak siapa. Kita tidak bisa menentukan berapa bulan di perut ibu kita. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak sama dengan kita, tidak sama dengan manusia yang lainnya. 7 langkah bahkan tanpa melalui proses pembuahan Allah ciptakan Isa alaihissalam. Berbeda dengan beliau dia di dalam perut, 7 langkah saja dilahirkan oleh ibunya Maryam alaihissalam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam hal ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tunduk dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an ataupun yang menjadi sirah nabawiyah, yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sekarang ini seorang laki-laki, di mana mempunyai ketentuan pada hari Jumat wajib menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan perempuan.
Kita sudah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tidak ditakdirkan menjadi umat yang lain, dan ini kita syukuri. Setiap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita semuanya adalah bagus untuk kita. Semuanya indah, terbaik untuk kita semua. Yang menjadi tidak nikmat ketika kehendak kita mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Coba kita tafakur, muhasabah kepada diri kita. Apakah apa yang kita kerjakan ini lebih mirip dengan tingkah laku dengan sunnah Rasulullah SAW? Atau barangkali kita turunkan lagi mirip dengan akhlaknya para sahabat radhiyallahu anhum? Atau mungkin akhlak kita ini, amal kita ini mirip dengan para tabi'in di zamannya? Barangkali kita akan mengatakan demikian jauh amal kita, demikian jauh akhlak kita daripada mereka. Atau mungkin akhlak kita, amal kita ini lebih mirip daripada orang-orang yang menentang Rasulullah SAW. Kebanyakan di antara kita hubbud dunia, demikian juga penentang Rasulullah, mereka adalah hubbud dunia. Jangan-jangan jikalau kita ditakdirkan dilahirkan di zaman Rasulullah SAW bukan menjadi pengikut Nabi, bahkan menjadi pengikut Nabi Muhammad, penentang Nabi Muhammad SAW. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman ini, sehingga banyak teman kita ataupun tetangga kita, bahkan dari orang tua kita sudah mendahulukan dirinya sebagai muslimin muslimat, dan kita pun termasuk di dalamnya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang keenam, kita diwajibkan iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairihi wa syarrihi, baiknya buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita semuanya dengan menjalani qada dan qadarnya. Qadarnya, takdirnya, sebagai yang menceritakan tadi, adalah kita sebagai laki-laki, bisa sebagai anak, bisa sebagai suami, bisa sebagai bapak. Dan masing-masing takdir ini memiliki ketentuan-ketentuan masing-masing. Ketika jadi anak, bagaimana kita bersikap kepada orang tua. Ketika jadi suami, bagaimana kewajiban sebagai suami. Ketika menjadi bapak, bagaimana kewajiban kita menjadi bapak. Itu kodo buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Dalam surat Yusuf dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yusuf alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, inni ra'aitu, sungguh aku melihat. Bagi kita ini adalah sebuah mimpi. Cerita dalam syariat ini adalah mimpi. Tapi apakah para rasul itu bermimpi? Itu merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam dikabari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mimpi. Kemudian ada teman Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara pun dikabari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mimpi. Rajanya pun yang memimpin saat itu pun dikabari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi kelaparan 7 tahun yang akan datang, selama 7 tahun pun dalam bentuk mimpi. Itu kabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu karena apa yang dimimpikannya itu terjadi. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Nabi Yusuf melihat ahada asyara kawkaban, 11 bintang-bintang, wasyamsa wal qamar, demikian pula matahari dan bulan. Ra'aitu, aku melihatnya li sajidin, bersujud kepada aku. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian bapaknya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yak. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan, jangan kau kisahkan mimpimu itu ala ikhwatika, kepada saudara-saudara. Fayakidu laka kaida, takutnya khawatir mereka akan melakukan tipu daya, muncul dengki, karena pasti akan terjadi perbedaan rasa sayang, sikap kasih sayang dari bapaknya.
Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Khawatir ada setan mempengaruhinya, karena setan itu merupakan musuh manusia yang akan menghancurkan hubungan antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudara. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, jikalau kita mimpi buruk jangan diceritakan. Akan tetapi ketika mimpi baik ceritakan. Akan tetapi Bapak Nabi Yusuf alaihissalam melarang kepada putranya untuk menceritakan ini. Dan itulah seperti itu. Ketika terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, bisa-bisa saja itu diceritakan, karena takdir kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, janganlah menceritakannya. Beda Rasul, berbeda pula syariatnya. Ketika Nabi Khidir alaihissalam menceritakan takdir yang lebih jauh daripada kisah ini, di mana Nabi Musa alaihissalam mengikutinya. Nabi Khidir membolongi perahu, melubangi perahu. Nabi Musa alaihissalam sebagai pemegang syariat saat itu tidak berdaya. Seharusnya sebagai pemimpinnya, beliau menghukumi Nabi Khidir alaihissalam karena telah berbuat zalim. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam bahkan membunuh seorang anak laki-laki pun, Nabi Musa alaihissalam tidak mampu untuk melakukan apapun. Itulah, jikalau kita memahami apa yang dilakukan ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan ilmu ma'rifat, maka itu lebih mendahului daripada ilmu syariat yang kita kerjakan. Mereka tahu tentang syariat kita, dan kita pelaku syariat sulit sekali untuk memahami apa yang dilakukan oleh mereka seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Baiklah, dalam surat Yusuf alaihissalam ini Allah jelaskan, Allah buktikan semua dalam kisah hidupnya. Berbeda dengan kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Khidir alaihi wasallam. Hanya singkat cerita saja Allah ceritakan. Kita pernah dengar bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini adalah kabar takdir kehidupannya. Perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam bahwa beliau akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dipandang oleh seluruh makhluk. Dan kita mengetahui beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mimpi baik ini tidak diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata Allah berkehendak lain. Walaupun tidak diceritakan, hal-hal buruk pun menimpa Yusuf alaihissalam. Itulah takdir Allah, itulah kehendak Allah. Sekalipun mimpi baik, tidak selamanya perjalanannya itu baik, dan tak perlu khawatir kita dengan mimpi buruk. Ketika kita diberikan mimpi buruk, siapa tahu Allah sayang kepada kita, Allah berikan kabar itu supaya kita bersiap diri untuk menghadapi mimpi buruk itu. Tidak ada yang namanya mimpi sial. Itu kabar Subhanahu wa taala, tanda sayang kepada kita, mempersiapkan diri kita menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, supaya ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang bisa menghadapinya dengan cara yang lebih baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terjadilah peristiwa yang amat sangat panjang di mana Nabi Yusuf alaihissalam malah dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf menderita. Kemudian Nabi Yusuf dibawa oleh para pengembara, dijual menjadi buah belian seorang pejabat di sana atau pemimpin di negaranya. Kemudian di situ pun beliau dapat fitnah dari mereka. Dalam perjalanan ini Nabi Yusuf alaihissalam tak pernah mengatakan penyesalan, kekecewaan kepada siapapun. Nabi Yusuf terima takdirnya sebagai orang yang disakiti. Nabi Yusuf terima takdirnya sebagai orang yang lemah masuk menjadi seorang budak. Nabi Yusuf pun terima ketika difitnah di dalam istana tersebut. Kemudian nasib Nabi Yusuf pun terima ketika dimasukkan ke dalam penjara. Itulah sikap seorang Rasulullah Yusuf alaihissalam, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan qada, dengan sikap yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala inginkan. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akan tetapi ketika di rajanya Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, mimpinya adalah mimpi buruk. Berbeda dengan saya katakan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita untuk menceritakan mimpi buruk itu.
Ketika Nabi Yusuf alaihissalam ada di dalam penjara, beliau mengatakannya bahwa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin simanin, melihat 7 ekor sapi yang kurus, ya'kuluhunna sabun ijabun, memakan yang gemuk. Kemudian wasaba sumbulatin khudrin wa ukharu yabisat, melihat pula ada 7 cabang daun yang hijau dan yang lainnya adalah kering. Masyaallah muslimin jamaah-jamaah rahmatullah. Raja itu menceritakannya kepada para pembesar-pembesar, ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, aftuni minta fatwa fi ru'ya, ya apa ini? Mimpi apa ini? Raja menceritakan mimpi buruknya dan khawatir dengan mimpi tersebut, menceritakannya. Itulah bagaimana syariat yang berbeda di antara di zaman Nabi Yusuf alaihissalam dengan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi buruk pun diceritakan dan ternyata dipecahkan oleh Yusuf alaihissalam, dan itu merupakan solusi bagi mimpi atau kabar yang Allah berikan kepada raja tersebut. Masyaallah muslimin jamaah-jamaah rahmatullah. Dari kisah singkat ini yang saya ceritakan, karena tak mungkin dalam waktu khutbah ini untuk cerita semuanya tentang kisah Yusuf alaihissalam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan takdir kita semua, dan takdir itu tidak terhenti pada saat ini. Saat ini kita berkumpul di masjid untuk sholat Jumat, minggu depan belum tentu ditakdirkan seperti ini. Saat ini kita dalam keadaan iman, belum tentu keluar dari masjid kita dalam keadaan iman. Kita tidak tahu. Tugas kita adalah terus memelihara, berupaya menjalankan syariat, menjalankan keimanan ini dengan menjalankan syariat untuk menjaga keimanan ini, dan seterusnya. Saat ini kita menjadi seorang bapak, besok belum tentu kita menjadi seorang bapak, mungkin istri anak-anak kita meninggal dunia. Saat ini kita menjadi seorang anak, mungkin yang akan datang pun demikian. Tapi itu merupakan takdir yang mubrom, yang pasti, karena merupakan perjalanan daripada silsilah kehidupan kita. Berbeda dengan hal yang lainnya yang tadi yang di awal saya sebutkan. Sekarang kita berkumpul, besok kita belum berkumpul di sini karena ada sesuatu. Itu disebut dengan mu'allaqnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita libur, kita berkumpul, besok minggu depan kita tidak libur, mungkin kita tidak berkumpul di masjid ini, tapi di masjid yang lainnya. Apapun bentuk takdirnya, mu'allaqah ataupun mubrom, yang terhentikah, dan perhentian terakhir takdir kita adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita bahwa alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, kematian, wal hayata, dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu semuanya, siapakah di antara kalian yang sebaik-baik, yang paling baik atau yang terbaik amalnya menghadapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berperang, perang Uhud, di mana perang ini semua ataupun banyak daripada muslimin, dengan singkat cerita, mereka adalah kalah. Mengapa? Rasul adalah utusan Allah, para sahabat ahli ibadah, yang lainnya ahli ibadah, tak ada satupun yang bersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dalam perang Uhud itu kalah besar? Disinilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia yang segala tahu. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kabar tersebut Rasulullah, maka Rasulullah pun tidak tahu. Bukan kemenangan yang penting, bukan kalah pun yang dikhawatirkan, adalah perjuangannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu akan mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Allah menguji bukan menangnya, tapi jihadnya. Allah menguji bukan khawatir kalahnya, akan tapi sabarnya ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berilah kita terus bersabar menjalani takdir ini. Bersabar dalam ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam musibah, bersabar menghindari kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi takdir ini
qadar dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala, dengan sebaik-baik amal yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'abdahil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, walladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallah, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa radallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Waktub lahum as-salama wal afiyah alaina wa ala amrikal hujjati wal hujjati musafirin bi barrika wa bahrika bil muslimin min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.